Baik. Jadi pembahasan tentang pertemuan gitu ya atau interaksi antara pria dan wanita. Nah, ini akan eh, sebelumnya sudah kita bahas itu kan bahwa pertemuan atau interaksi pria dan wanita itu adalah sebuah keniscayaan gitu ya. Jadi tidak mungkin tidak terjadi, pasti akan terjadi. Ya, karena memang Islam itu membolehkan ya adanya interaksi, adanya pertemuan gitu ya antara laki-laki dan perempuan di tengah-tengah masyarakat atau di tengah kehidupan dalam segala aspek kehidupan. Contoh di sini misalkan di dalam aktivitas al-bai' gitu ya, jual beli atau dalam aktivitas al-ijarah ya kontrak kerja atau ada yang namanya al-wakalah sistem perwakilan. Nah, ini merupakan pertemuan ya yang memang dibolehkan oleh hukum syara oleh Islam itu sendiri gitu ya. Nah, itu diperbolehkan. Nah, selain kemudian aktivitas-aktivitas tadi, nah juga ada hubungan ya, hubungan antara pria dan wanita yang merupakan yang akan melahirkan hubungan-hubungan yang lainnya gitu ya. Ya, di mana akan melahirkan gorizah ya, gorizatun nau gitu ya. Karena memang pernikahan ini adalah bagian dari gorizatun nau atau naluri untuk melestarikan jenis gitu ya. Nah, dan di dalam pernikahan ini nanti akan melahirkan yang namanya keluarga gitu kan. Dan dari keluarga inilah yang nanti akan melahirkan hubungan-hubungan sebagai manifestasi dari gorizatun nau ya, gorizatun nau. Ada yang namanya hubungan al-umuwah ya, keibuan gitu ya. Ada al-abuwah, kebapaan, bagaimana interaksi antara seorang bapak dengan anak atau bagaimana adanya interaksi hubungan antara sesama saudara al-akhuwah gitu ya. Atau ada yang namanya al-banuwah, hubungan antara anak ya, anak dengan anak gitu ya. Atau bagaimana dengan bibi atau dengan paman ya, al-khaulah dan uh, amuwah gitu ya, amumah begitu. Nah, itu semua hubungan-hubungan ini merupakan manifestasi dari gorizatun nau ya. Jadi gorizatun nau itu adalah naluri untuk melestarikan jenis yang merupakan fitrah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ketika Allah itu menciptakan manusia, nah maka manusia diberikan yang namanya fitrah ya atau bawaan lahir. Salah satunya itu adalah gorizatun nau ya, yaitu naluri untuk melestarikan jenis. Dan ini memang sesuatu hal yang memang naluriah gitu ya, naluriah ada dalam diri manusia yang tidak bisa dihilangkan. Nah, sehingga justru menjadi sebuah pertanyaan ketika hal-hal yang memang fitrah ini kemudian dikekang gitu ya. Sebagaimana mungkin di dalam agama lain ya. Jadi orang-orang para apa namanya rohaniawannya itu tidak menikah gitu ya, tidak menikah. Nah, ini justru kemudian pengekangan terhadap fitrah manusia yang justru akan menimbulkan madharat ya bagi manusia ketika pernikahan itu kemudian dilarang malah tidak dilakukan. Nah, justru sebaliknya Islam itu kemudian mengatur ya, tidak mengekang fitrah ini gitu ya. Fitrah yang ada di dalam diri manusia itu tidak dikekang oleh Islam. Nah, Islam kemudian mengaturnya dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala ya dan menyalurkannya. Nah, sehingga semua naluri-naluri yang ada dalam diri manusia itu bisa tersalurkan dengan baik dan benar. Nah, kemudian pernikahan itu sendiri apa yang dimaksud dengan pernikahan gitu ya? Nah, maka di dalam kitabnya Nizamul Istima fil Islam, walaupun definisi-definisi pernikahan ini banyak ya, definisinya dari kalangan para ulama. Nah, kita ambil dari kitab tersebut ya, dari kitab Nizamul Istima fil Islam bahwa pernikahan itu adalah pengaturan hubungan antara unsur kelaki-lakian atau az-zukurah gitu ya, dengan unsur kewanitaan atau al-unusah. Atau dengan kata lain, pernikahan itu adalah pengaturan pertemuan atau interaksi antara dua jenis kelamin, yakni pria dan wanita dengan aturan yang khusus, gitu ya. Jadi pengaturan pertemuan antara dua jenis kelamin, yaitu pria dan wanita dengan aturan yang khusus. Tapi ini lebih spesifik berkaitan dengan unsur-unsur kelaki-lakian ya, atau maskulinitas gitu ya. Dengan keunsur kewanitaan atau
al-unusah gitu ya, atau feminis ya. Berbeda dengan interaksi yang sifatnya umum seperti tadi jual beli, kontrak kerja itu kan. Nah, itu tidak bukan berkaitan dengan masalah maskulinitas gitu ya. Jadi tidak berkaitan dengan seksualitas lah gitu. Maksudnya seperti itu. Tidak berkaitan dengan seksualitas. Karena interaksi di antara laki-laki dan perempuan itu tidak selalu membicarakan masalah seksualitas gitu ya. Nah, di dalam Islam ya di luar pernikahan atau di luar seksualitas itu, nah maka Islam itu ketika berbicara tentang interaksi laki-laki dan perempuan lebih kemudian mengarahkan pada ta'awun gitu ya, saling tolong menolong gitu ya, saling penolong menolong. Itu yang sudah pernah kita bahas bahwa keberadaan laki-laki dan perempuan di tengah-tengah masyarakat, adanya interaksi ya, antara laki dan perempuan itu lebih diprioritaskan pada hal ta'awun, tolong menolong ya. Seperti misalkan bapak-bapak tidak mampu misalkan mendidik anak-anak gitu ya, anak-anak usia 4 tahun. Nah, kemudian disekolahkanlah misalkan di TK gitu ya, yang 5 tahun. Nah, disitulah guru-guru TK itu ada perempuan gitu kan. Ya. Nah, sehingga di sini ada interaksi yang bersifat saling tolong menolong, saling membantu dalam hal pendidikan anak. Ya, begitu pula misalkan ketika ada sakit gitu ya, seorang perempuan sakit, kemudian datang ke klinik, bertemulah dengan dokter laki-laki gitu ya. Nah, di sini terjadilah interaksi antara perempuan dengan laki-laki, dengan dokter laki-laki. Nah, tapi hubungan atau interaksi tersebut itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ya tolong menolong, ta'awun. Begitu. Nah, jadi itulah Islam kemudian mengatur bahwa interaksi yang secara umum antara laki-laki dan perempuan itu lebih ke arah tolong menolong gitu ya. Nah, di luar itu yang lebih kemudian tadi spesifik atau khusus gitu ya. Ya, di mana terjadinya interaksi hubungan berkaitan dengan masalah maskulinitas atau zukuro dan unusah gitu ya, kewanitaan. Nah, maka ini Islam hanya membatasinya dalam hal pernikahan gitu ya, pernikahan saja. Nah, tidak boleh di luar itu. Jadi tidak ada hubungan seksualitas itu selain pernikahan gitu ya. Atau kalau zaman dulu ada milku yamin ya, milku yamin itu kepemilikan budak. Cuma sekarang budak sudah tidak ada itu ya. Nah, sehingga eh, pertanyaannya begini, boleh nggak kalau misalkan hubungan seksualitas itu ya diakomodir dengan cara berpacaran gitu ya? Kira-kira gimana Umi Abi? Boleh nggak dengan pacaran gitu ya? Yang jelas ya itu tidak ada aturannya atau tidak ada bab pembahasannya di dalam Islam itu tidak ada. Bab pacaran itu tidak ada gitu ya. Jadi bab pacaran sebelum menikah itu tidak ada. Yang ada itu adalah bab pacaran setelah menikah. Nah, itu ada pembahasannya. Ya, pacaran setelah menikah itu ada. Nah, sehingga hubungan maskulinitas dan feminisme ini ya tidak diatur di dalam Islam kecuali hanya di dalam pernikahan saja. Ya. Tidak ada ibaratnya aktivitas pranikah yang berupa pacaran itu tidak ada. Nah, jadi sehingga yang mohon mungkin kepada Umi dan Abi gitu ya, ketika kemudian putra-putrinya gitu ya sudah mulai kemudian syahwatnya bergejolak gitu ya, syahwatnya sudah mulai bergejolak, ketertarikan terhadap lawan jenisnya sudah mulai meningkat. Nah, maka harus kita berikan pemahaman kepada mereka gitu ya. Nah, tentunya kalau di pondok insya Allah ya kita berikan pemahaman ya bahwa hubungan interaksi laki-laki dan perempuan, nah itu nanti kalau berbicara seksualitas itu nanti ya ketika dalam pernikahan begitu, dan tidak ada pembahasan-pembahasan terkait dengan tentang pacaran gitu ya. Nah, itu kita tekankan kepada putra-putri bahwa pacaran di dalam Islam itu haram ya, sebagaimana di dalam Al-Quran wala taqrabu zina, janganlah engkau mendekati zina gitu kan. Karena aktivitas pacaran itu adalah aktivitas yang mendekati perbuatan zina atau mukodimah gitu ya, mukodimah yang akan mengantarkan pada perzinahan. Sehingga larangan di dalam Al-Quran itu adalah bukan kemudian janganlah engkau berbuat zina, tetapi janganlah engkau mendekati zina gitu ya. Nah, termasuk di dalam itu ada aktivitas pacaran. Nah, ini sesuatu yang harus betul-betul diperhatikan ya Umi dan Abid ya. Nah, berkaitan dengan masalah ini karena memang problematika anak-anak kita itu adalah ya ini kaitannya dengan masalah ini gitu ya. Baik.
Kemudian di dalam Islam sendiri, gitu ya, ada anjuran-anjuran di dalam Al-Quran, di dalam hadis, gitu ya, berkaitan dengan perkara ini, masalah pernikahan ini. Sebagaimana misalkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alnahum azwajan wa dzurriyyah." Dan sesungguhnya kami telah mengutus eh, beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Ya. Jadi Rasulullah ya Rasul saja sebagai suri tauladan, ya, sebagai penghubung atau utusan dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi hambanya, itu mereka itu menikah, gitu ya. Sebagai teladan maka Rasul, ya, khususnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, itu mereka menikah, ya, dan para Rasul itu menikah. Ya. Nah, sehingga kita sebagai umatnya, ya, sebagai umatnya dan yang meneladani Rasul, gitu ya. Nah, maka juga disunnahkan untuk menikah. Nah, sehingga hukum menikah ini kan kalau berbicara tentang hukum asalnya, ya, hukum asalnya itu adalah sunnah, gitu ya. Jadi hukum asal menikah itu adalah sunnah. Nah, cuma nanti hukumnya itu nanti akan kemudian berubah, gitu ya. Ya, tergantung dari nanti niatnya, gitu ya. Sebagaimana misalkan di dalam kitab Qurratul Uyun, gitu ya. Di dalam kitab Qurratul Uyun Muhammad At-Tihami, gitu ya. Nah, di situ hukum nikah itu bisa berubah menjadi wajib, menjadi makruh, menjadi mubah, menjadi haram, gitu ya. Wajib menikah ini menjadi wajib bagi orang yang mengharapkan keturunan, ya. Baik. Kemudian di satu sisi Nabi Muhammad SAW juga melarang, ya, kepada hamba-hambanya itu untuk tabatul, ya. Jadi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anit tabatuli. Jadi melarang hidup membujang, ya. Nah, jadi walaupun ini larangannya bukan larangan yang bersifat qat'i, gitu ya. Jadi bukan berarti kemudian hidup membujang itu hukumnya haram, gitu kan. Tapi hanya sebatas makruh saja karena tidak bersifat qat'i. Karena ada beberapa sahabat yang tidak menikah, ya. Sebagaimana Imam Nawawi juga beliau tidak menikah, gitu ya. Dan tidak menikah dalam rangka apa? Dalam rangka untuk thalabul ilmi, ya, bertakarub kepada Allah. Nah, itu diperbolehkan, ya. Sehingga hukumnya itu hanya makruh saja ketika tidak menikah. Baik, apa yang menjadi urgensi dari pernikahan ini, gitu ya? Yang pertama, bahwa dengan menikah ini, gitu ya, nah ini akan menjadikan pasangan itu dalam keadaan, ya, litas kunu ilaiha, ya. Jadi merasa tentram kepadanya, gitu ya. Jadi sebagaimana di dalam Al-Qur'an, gitu ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan wa litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun," gitu ya. Jadi Allah itu menciptakan istri-istri, ya, itu supaya kamu itu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Nah, ini salah satu tujuan pernikahan supaya para suami itu merasa tentram, ya, kepada istri-istrinya dan ada rasa kasih sayang. Nah, tadi yang dikatakan sebagai manifestasi, ya, dari gorizatun nau yang memang ada di dalam diri manusia, gitu kan. Jadi untuk kemudian memenuhi kebutuhan naluri gorizatun nau tersebut, nah maka Allah Subhanahu wa taala ini memfasilitasinya dengan cara apa? Menikah, gitu ya. Dan dari pernikahan itu nah maka akan mewujudkan yang namanya rasa tentram di dalam diri pasangan masing-masing, gitu ya, merasa tentram. Dan begitu pula misalkan ketika seorang ibu atau seorang bapak, gitu ya, sudah dikaruniai anak, nah maka akan muncul yang namanya rasa kasih sayang kepada anak, gitu ya. Nah, itu juga sebagai manifestasi dari yang namanya gorizatun nau, gitu ya. Sehingga gorizatun nau itu bukan hanya diimplementasikan dengan pernikahan saja, tapi dari hasil pernikahan ini dengan adanya anak, nah itu juga bisa menyalurkan gorizatun naunya kepada anak. Ya, jadi lebih ke arah rasa kasih sayang, gitu ya. Naluri rasa kasih sayang itu akan kemudian tersalurkan dengan kemudian disalurkan kepada sayang kepada anak atau anak kepada orang tua, kan sebaliknya kan begitu. Kemudian yang selanjutnya bahwa
yang namanya pernikahan itu sebagai pelindung individu dan masyarakat, ya. Nah, di situ dikatakan ya, dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sayamu yang lelaki dan hamba-hamba sayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah yang maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui gitu ya. Nah, jadi maksudnya ketika kemudian eh, seseorang itu melakukan pernikahan gitu ya, nah maka akan terbentuklah sebuah keluarga ya, di mana keluarga ini dapat melindungi dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya ya, sehingga akan menghasilkan anggota masyarakat yang baik dan mengalirkan darah darah yang baru ya ke urat-urat masyarakat sehingga menjadi lebih segar, kuat ya, maju dan berkembang gitu ya. Kemudian sementara sebaliknya, kalau kemudian eh, manusia itu gitu ya memuaskan gorizatun naunya itu dengan di luar pernikahan ya, contohnya dengan cara berzinah misalkan ya, maka justru akan apa? Akan menimbulkan kerusakan di tengah-tengah masyarakat ya. Jadi akan mengacaukan nasab, akan menghapuskan hak dan kewajiban gitu ya, kewajiban seorang ayah kepada anak yang seharusnya ditunaikan, tetapi kemudian ayahnya itu tidak mengakui anaknya atau menelantarkan anaknya ya dari hasil perzinahan, atau bagaimana seorang suami yang seharusnya menafkahi istrinya atau keluarganya tetapi itu tidak dilakukan karena ditempuh dengan jalan perzinahan begitu. Nah, sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi itu adalah kerusakan di tengah-tengah masyarakat, kebencian, dendam gitu kan. Itu yang terjadi Bapak Ibu itu ya. Nah, ini dampaknya ketika dampak perzinahan itu yang merajalela di tengah-tengah masyarakat ya. Ketika kebencian muncul, ketika dendam, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah pembunuhan, bunuh diri kan begitu. Itu yang terjadi sehingga terjadilah kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Ya, bukannya kemudian pelindung masyarakat, justru adalah perusak masyarakat gitu ya. Ya, jadi masyarakat itu menjadi rusak gitu kan ya, begitu. Kemudian yang selanjutnya ya, akan menjaga pandangan dan kehormatan. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syarus syabab, man istata'a al-ba'at falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wija gitu ya. Jadi pemuda di sini Umi dan Abi yang dirahmati Allah ya, pemuda di sini kalau kata Imam Nawawi gitu ya, yang dikategorikan ke dalam pemuda atau asyabab di sini kan ya, yang disuruh kan masyarul syabab ya. Sabab itu sekitar usia-usia sampai 30 ya, 30 tahun, 32 tahun, 33 tahun ya, di mana ketika syahwatnya itu memang sedang bergejolak ya. Ya, walaupun yang namanya kalau berbicara tentang pernikahan, pernikahan itu boleh dilakukan ketika usia sudah balik gitu ya. Nah, jadi kalau batas usia pernikahan itu kapan? Ya sudah balik gitu ya. Sudah balik. Ya, kalau bicara dari aspek usia, ya. Karena ini aspek yang kedua itu adalah istatoa, gitu ya. Istatoa itu berkaitan dengan mampu. Nah, mampu di sini memang ada perbedaan pendapat. Nah, tetapi yang dikuatkan itu adalah mampu dalam hal biaya dan mampu memberikan nafkah, gitu ya. Mampu dalam hal masalah pembiayaan dan dalam masalah memberikan nafkah, gitu. Ini yang dikuatkan ya, berkaitan dengan istitoa, gitu ya, istatoa. Nah, jadi kalau kemudian sudah mampu, gitu ya, sudah mampu ya, sudah kemudian bisa memberikan nafkah, nah maka ya dianjurkan untuk segera menikah, gitu ya, menikah. Nah, supaya apa? Supaya kemudian bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, gitu ya, menjaga kemaluan. Ya. Kemudian urgensi menikah itu juga. Nah, ini sebagaimana kemudian di dalam sabdanya Rasulullah SAW, bahwa menikah itu dikatakan idza tazawwajal abadu faqad kammalan nasfuddin fal yattaqillaha fi nisfil baqi ya. Jika seseorang itu menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya ya. Nah, karenanya bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya. Nah, gitu ya. Jadi begini, maksud dari separuh agamanya itu seperti apa ini?
Jadi menikah itu memang kan dalam rangka untuk melindungi diri dari berbagai macam penyimpangan, ya, dan terhindar dari berbagai macam kerusakan, gitu ya. Dan pada umumnya, gitu ya, yang merusak agama manusia itu, kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu adalah kemaluan dan perutnya, gitu ya, kata Imam Ghazali. Ya, di dalam kitab Ihya Ulumuddin atau di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu dijelaskan berkaitan dengan masalah perut dan kemaluan tersebut, gitu kan, di mana kedua hal ini memang akan merusak, ya, agama seseorang. Nah, sehingga ketika kemudian seseorang itu menikah, nah maka separuh, ya, atau satu hal yang merusak agamanya itu sudah bisa terselesaikan, gitu ya, sudah bisa terselesaikan separuh agamanya. Maka dikatakan di dalam sabda Rasulullah SAW ini, jadi bagi orang yang menikah itu sudah menyempurnakan separuh agamanya, ya, karena salah satu perkara yang merusak agama itu adalah kemaluan, gitu kan, ya. Dan kemaluannya sudah kemudian tersalurkan dengan cara menikah. Nah, sisanya apa? Sisa itu masalah perut, gitu ya, masalah perut, ya. Jadi kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya itu bagaimana hawa nafsu manusia ketika memenuhi kebutuhan perutnya, bagaimana caranya, cara pemenuhannya, ya, berkaitan dengan mencari rezeki, ya, atau nafkah, ya. Nah, apakah nafkah-nafkahnya itu ditempuh dengan jalan yang halal, apakah dengan jalan yang haram, begitu? Ataukah kemudian cara memenuhi perutnya itu dengan menggunakan makanan yang haram, ataukah minuman yang haram, ataukah sebaliknya? Nah, itulah, ya, diserahkan, dan sisanya bertakwalah kepada Allah pada separuh yang lainnya. Itu berkaitan dengan masalah bagaimana cara pemenuhannya dan bagaimana dengan apa memenuhi perut tersebut, begitu. Kemudian urgensi yang selanjutnya itu, ya, bahwa orang yang menikah itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Salasun kullukum haqqun 'alallahi aunuhu. Ya, ada 3 kelompok manusia yang pasti ditolong oleh Allah. Yang pertama, al-mujahidu fi sabilillah, ya, mujahid, ya, yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wan nakihu al-musta'fifu, ya, atau pemuda yang menikah untuk menjaga kehormatan diri, gitu ya. Wal mukatabu yuridul adaa, dan budak yang berusaha memerdekakan diri agar lebih leluasa beribadah, ya. Nah, jadi kalau kemudian, gitu ya, ada pemuda-pemuda, gitu ya, ada pemuda-pemuda yang merasa sulit, gitu, atau merasa bahwa apa namanya, belum pantas untuk menikah, padahal usianya sudah lewat 30, misalnya sudah mau menjelang 40, merasa kemudian berat untuk menikah, gitu ya. Nah, maka yakinlah seharusnya, ya, ketika dia yakin kalau dengan menikah itu Allah akan menolong, ya, Allah akan memberikan pertolongan kepada pemuda tersebut. Nah, tentunya ini seharusnya menjadi salah satu jalan kemudahan bagi para pemuda, itu ya. Sebentar, ya, sebentar. Mi, Mami, ini Firnas pipis, Mi. Baik, mohon maaf. Kita lanjutkan. Kemana-mana. Baik. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, mohon maaf. Urgensi dari menikah ini adalah keadaannya suci dan tersucikan, ya. Man arada an yalqallaha tahiran mutahharan falyatazawwajil harair. Siapa yang ingin bertemu Allah dalam keadaan suci dan disucikan, maka menikahlah dengan perempuan-perempuan yang merdeka. Nah, apa ini maksud dengan suci dan mensucikan ini, gitu ya? Nah, apa yang dimaksud dalam keadaan suci dan tersucikan? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, yang dimaksud dengan suci dan mensucikan ini adalah selamat dari dosa-dosa yang berhubungan dengan kemaluan, gitu ya. Nah, jadi salah satu pentingnya menikah itu akan menjaga seseorang itu dari dosa-dosa yang berkaitan dengan kemaluan, ya. Dari mulai pandangan mata, dari mulai kemudian berkholwat, gitu ya, sampai kemudian kemaksiatan-kemaksiatan yang mendekati dalam perzinahan. Nah, dengan menikah, nah, maka
seseorang itu akan terselamatkan dari dosa-dosa tersebut. Memang betul, ya secara fakta saja ya betul gitu kan. Orang yang sudah menikah maka ya dia ya sudah ya mohon maaf ya sudah tersalurkan ya. Ghorizatul Naum itu sudah tersalurkan. Sehingga tidak kemudian gelisah gitu ya, tidak kemudian gelisah. Nah, ketika kemudian melihat lawan jenis tidak kemudian gelisah gitu ya. Ya bisa terjaga itu kan. Nah, dan ya tersalurkan ghorizatul naumnya kepada istrinya yang sah begitu. Baik, nah ini beberapa tadi berkaitan dengan pentingnya menikah ya, atau keutamaan menikah atau manfaat menikah gitu ya dari pernikahan-pernikahan tersebut. Nah banyak hal yang memang bisa diambil ya oleh kita sebagai seorang Muslim ya. Banyak hal yang kemudian memberikan manfaat, menjaga kita dari berbagai kemaksiatan dengan menikah ini. Nah itu adalah bagian dari faidah dari menikah. Nah kemudian di pembahasan selanjutnya ini berkaitan dengan kriteria ya, kriteria orang yang akan dinikahi, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, seperti apa yang memang eh, disebutkan ya di dalam Al-Quran dan Sunnah itu seperti apa kriteria-kriterianya. Walaupun ini bukan menjadi keharusan gitu ya. Ini hanya sebatas keutamaan. Ada yang memang menjadi bagian dari keharusan, kewajiban, gitu, dan ada yang menjadi bagian dari keutamaan saja gitu ya. Nah, apa saja kriteria-kriteria tersebut gitu ya. Jadi yang pertama ya berdasarkan kitabnya ya. Jadi wanita yang memang subur keturunannya ya. Tazawwaju al-waluda wal waduda fa inni mukasirun bikum al-umama yaumal qiyamah. Ya. Jadi nikahilah wanita yang penyayang lagi memiliki banyak keturunan gitu ya. Maka sesungguhnya kata Rasulullah SAW, aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya kalian di depan umat lainnya pada hari kiamat ya. Jadi wanita yang walud wal wadud gitu ya, yang penyayang dan banyak keturunan. Bagaimana caranya kita mengetahui seorang wanita itu banyak keturunannya ya, atau bagaimana wanita yang subur itu seperti apa? Nah, itu bisa dilihat atau diketahui dari kesuburan ibunya gitu ya. Maksudnya nah itu saudaranya punya berapa ya. Jadi wanita tersebut apakah anak tunggal ataukah memang punya saudara banyak. Kalau saudaranya banyak, nah maka kemungkinan ini wanita yang subur. Kemudian dilihat dari bibinya ya, bibi dari ibunya gitu ya. Maksudnya saudara perempuan ibunya atau saudara perempuan dari bapaknya gitu ya. Juga sama dilihat. Apakah kemudian bibinya tersebut juga punya anak yang banyak ataukah tidak. Nah, itu juga sebagai indikator dari kesuburan wanita tersebut gitu ya. Tetapi tadi disampaikan di awal juga ini bukan kewajiban dan bukan keharusan. Ini hanya sebatas keutamaan saja gitu ya. Kemudian yang selanjutnya berdasarkan kitabnya gitu ya. Jadi mengutip hadis Bukhari Muslim bahwa kriteria dalam menikah itu adalah wanitanya masih gadis gitu ya. Ya Jabir tazawwajta bikran am taiban. Ini Rasulullah bertanya kepada Jabir gitu ya. Wahai Jabir, engkau menikahi seorang gadis atau janda? Ya, maka kata Jabir qala sayyiban, ya, janda. Faqala kemudian kata Rasulullah SAW bersabda hala tazawwajta bikran tula'ibuha wa tula'ibuka. Ya. Kata Rasulullah, maka mengapa engkau tidak menikahi wanita yang masih gadis saja ya, agar engkau bisa bermain-main dengannya dan ia pun dapat bermain-main denganmu gitu ya. Gitu ya. Nah, nanti ada keutamaan-keutamaan wanita yang akan berbeda antara wanita yang memang masih gadis dengan wanita yang janda gitu ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah yang baik agamanya ya. Tunkihu almar'atu li arba'ah. Jadi wanita itu dinikahi karena 4 hal. Ya. Yang pertama lima liha karena hartanya, wali hisabiha ya, wali hasabiha yang kedua karena keturunannya, wali jamaliha, jamal itu kecantikan atau ketampanannya ya, kecantikan berarti kalau perempuan, wali diniha dan karena agamanya. Ya. Fadfar bizatid din taribat yadaka.
utamakanlah karena agamanya. Niscaya engkau akan beruntung, ya. Memang boleh gitu ya. Ketika kemudian menikah atau nanti ketika Umi dan Abi itu ketika akan menikahkan putra-putrinya gitu ya, melihat kemudian calon ya, calon menantunya atau orang yang melamar yang akan meminang ya putrinya ini misalkan dilihat dari berbagai aspek tadi gitu ya. Misalkan dari aspek apa hartanya boleh diperbolehkan atau dari aspek keturunannya, oh ini keturunannya ternyata orang tuanya itu seorang ulama atau kiai, nah itu ya masya Allah gitu ya, atau dari ketampanannya sehingga putrinya terpincut gitu ya, jadi betul-betul ya ingin menikahinya gitu ya, nah itu dari sisi ketampanannya itu boleh. Nah tetapi yang terbaik itu adalah dari sisi apa, dari sisi agamanya gitu ya. Kalau dari kecantikannya walaupun memang dibolehkan, tetapi kecantikan itu akan pudar, begitu kan ya. Ketika sudah usia 50-60 tahun, maka kecantikan itu akan pudar. Kalau dari sisi hartanya, yang namanya rezeki seseorang kadang naik, kadang turun gitu ya. Atau ketika nanti usaha suaminya bangkrut, apakah kemudian abang itu akan tetap disayang? Nah, bahasanya kan begitu. Ataukah nanti abang itu akan dibuang gitu ya, ketika hartanya tidak ada. Nah, ini kan menjadi ujian bagi seorang istri ketika kondisi rezeki suami, harta suami itu dalam keadaan terpuruk misalkan, gitu ya. Begitu ya, Umi Abi itu ya. Karena kadang kita gitu ya, ketika mengarungi mahligai pernikahan ini kan kadang tidak dibekali dengan ilmu-ilmu gitu ya, tidak dibekali dengan ilmu. Nah, sehingga alangkah baiknya kalau kemudian gitu ya, nanti di saat kemudian Umi dan Abi itu menikahkan putra-putrinya, nah itu putra-putrinya itu dibekali dengan ilmu ya sebelum kemudian menikah gitu ya. Tentunya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pernikahan ini gitu ya. Nah, dan orang tuanya yang memang punya kewajiban untuk memberikan ilmu-ilmu tersebut begitu. Supaya apa? Supaya pernikahan itu bisa berjalan ya bisa langgeng lah gitu ya. Tidak hanya sebatas seumur jagung saja. Baik, kemudian yang selanjutnya ini tidak harus sepupu gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa yang berpendapat bahwa menikah itu kan harus sekufu. Nah, itu ya tentunya tidak harus gitu ya. Ya menurut di dalam kitab Nizamul Istimah fil Islam, sekufu itu adalah sesuatu yang memang tidak diharuskan. Gitu ya. Kenapa? Karena ya kedudukan seseorang itu dilihat dari ketakwaannya, baik itu laki-laki maupun perempuan ya. Inna akramakum indallahi atqakum gitu ya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa di antara kamu. La fadla li arabi ala ajamiyun ya, tidak ada keutamaan orang Arab atas orang ajam, orang non Arab, illa bittaqwa, kecuali karena ketakwaannya. Nah, sehingga di zaman sekarang ini ya tidak harus memperhatikan misalkan oh ini laki-lakinya itu adalah anak pengusaha gitu ya, pengusaha yang kaya raya. Nah, kemudian calon pengantin perempuannya itu ternyata dari kalangan orang yang biasa saja gitu ya. Bahkan dari misalkan dari anak yatim piatu gitu ya. Nah, oh ini tidak sepupu. Nah, nanti bisa menimbulkan masalah. Sebenarnya tidak ada istilah sepupu itu gitu ya. Oh, atau ini misalkan anak perempuannya ini dari keturunan ningrat. Nah, keturunan ningrat misalkannya begitu. Kalau di Jawa kan begitu. Sementara laki-lakinya bukan, ini hanya orang biasa saja. Nah, berarti ini tidak sepupu. Nah, nanti bisa menimbulkan masalah. Itu di dalam Islam tidak seperti itu. Jadi tidak harus kemudian sepupu gitu ya. Dalam masalah kesepupuan ini. Baik. Nah, kemudian berkecukupan dan lembut. Ya, walaupun tadi ini bukan sesuatu yang wajib gitu ya. Ini hanya keutamaan saja. Nah, ini sebagaimana hadis ya. Jadi Fatimah binti Qais telah menuturkan bahwa ia pernah mendatangi Nabi SAW, lalu ia menceritakan bahwa Muawiyah dan Abu Jaham itu melamarnya. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, jadi maksudnya Fatimah binti Qais ini meminta saran kepada Rasulullah SAW, ya, ketika akan dilamar oleh Muawiyah dan Abu Jaham. Nah, bagaimana menurut Rasulullah gitu ya? Maka kata Rasulullah SAW, amma Muawiyah itu fasu'luka la malalahu. Ya. Adapun Muawiyah itu sesungguhnya yaitu miskin, tidak memiliki harta. Ya. Walaupun pada akhirnya kan Muawiyah itu kan menjadi ini ya, menjadi Amirul Mukminin ya, menjadi khalifah gitu ya. Wa amma Abu Jaham, adapun Abu Jaham itu fala yadha'u asahu an atikihi, ya, tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya, suka memukul.
ya. Jadi kasar lah, perangainya itu kasar, suka memukul begitu ya. Maka kata Rasulullah SAW, ankihi Usamah bin Zaid, nikahilah Usamah bin Zaid. Nah, gitu ya. Nah, ini mungkin pesan buat para orang tua gitu ya. Jadi dilihat, ya boleh memang melihat dari sisi kemudian hartanya gitu ya. Tapi yang terpenting kan si calon suami itu kan bisa memberikan nafkah gitu ya, memberikan nafkah, mampu memberikan nafkah gitu kan ya. Jadi tidak hanya bermodal cinta dan kasih sayang saja gitu ya. Tapi betul-betul dia mampu memberikan apa ya, minimal sudah memiliki pekerjaan, sudah memiliki misalkan oh dia seorang pengusaha punya bisnis gitu ya. Nah ini silakan Umi Abi nanti masuk lagi gitu ya. Ketemu teman-teman Abi. Ya, silakan nanti masuk lagi kalau ini sudah mau mati gitu ya. Nanti masuk lagi ke ruang Zoom-nya kalau mati silakan gitu ya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, yang selanjutnya boleh wanita itu ahlul kitab diperbolehkan ya. Diperbolehkan ahlul kitab. Jadi wanitanya ahlul kitab, laki-lakinya muslim, wanitanya itu adalah ahlul kitab. Yang menjaga memang ahlul kitab perempuan yang menjaga kehormatan. Walaupun nanti di dalam madhab Syafi'i, nah ini berkaitan dengan ahlul kitab ini, kata madhab Syafi'i, ahlul kitabnya itu ahlul kitab yang memang turun-temurun, bukan murtadin gitu ya. Nah kalau di Indonesia kebanyakan ya mungkin murtadin gitu ya. Nah, tetapi kalau di Palestina, di Mesir, nah itu ahlul kitabnya itu, ahlul kitab itu Nasrani dan Yahudi. Nah kemungkinan mereka ahlul kitabnya itu adalah turun-temurun. Seperti misalkan Kristen Koptik gitu ya, di Mesir atau di Palestina, itu kemungkinan mereka Kristennya turun-temurun, nenek moyangnya sudah Kristen gitu ya. Nenek moyang itu sudah Kristen. Sementara kalau di Indonesia, nah itu kemungkinan besar nenek moyang itu murtad. Mungkin dulunya itu Muslim, kemudian dia murtad gitu kan ya. Kemungkinan. Nah, maka harus ditelusuri. Kalau ini pendapat mazhab Syafi'i, gitu ya, mazhab Syafi'i. Kalau di luar mazhab Syafi'i, nah itu sama saja. Ahlul kitabnya mau yang murtad mau tidak, nah itu dikategorikan ahlul kitab gitu ya. Nah, sementara laki-lakinya harus Muslim. Ya, tidak boleh kalau sebaliknya. Gitu ya. Tidak boleh kalau kemudian laki-lakinya misalkan ahlul kitab, ya, perempuannya muslimah, nah itu haram hukumnya. Nah, begitu pula tidak boleh musyrik, dua-duanya, baik laki-laki maupun perempuannya itu tidak boleh musyrik. Di sini artinya penyembah berhala ya, seperti Majusi, Hindu, Buddha, Konghucu gitu ya. Nah, ini tidak boleh gitu ya. Tidak boleh bagi apa namanya, misalkan agamanya Hindu atau agamanya Buddha, baik laki-laki maupun perempuannya. Nah, kemudian sedikit lagi, nih ada 2 slide lagi. Nah, di sini ketika kemudian, gitu ya, datang calon-calon suami itu yang dimana kemudian si putri ibu itu ya, wanitanya itu rela, gitu ya, ketika dipinang oleh seorang laki-laki yang baik akhlaknya, gitu kan. Nah, maka tidak boleh menghalang-halangi pernikahan tersebut. Ya, sebagaimana di dalam Al-Qur'an itu ya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan calon suaminya apabila telah terdapat kerelaan ya, rela di antara mereka dengan cara yang patut. Kemudian juga di sini di dalam hadis riwayat Tirmizi, jika datang pada kalian seorang pria yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika kalian tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah di muka bumi ya, dan kerusakan yang besar. Nah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana jika hal itu kebaikan agama dan akhlak itu ada padanya? Kemudian Rasulullah menjawab, jika datang kepada kalian itu seorang pria yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka kawinkanlah dia. Sampai Rasulullah mengatakan 3 kali. Nah, ini jadi kalau kemudian datang melamar tuh ya, seorang laki-laki pemuda yang memang agamanya baik, ya, akhlaknya mulia, tetapi kemudian ya ditolak cuman gara-gara misalkan apa, mohon maaf ya, cuman gara-gara miskin misalkan ya, mohon maaf ya, atau bukan karena keturunan orang terpandang gitu ya. Nah, ini mohon maaf ya. Jadi kata Rasulullah SAW di sini, nah maka ya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar gitu ya. Nah, nanti apa fitnahnya atau kerusakan seperti apa ya, nanti silakan ditanyakan. Nah, kemudian juga sebaliknya, tidak boleh memaksa pernikahan gitu ya. Jadi tidak boleh kemudian kalau anaknya itu nggak mau, tidak boleh dijodohkan secara paksa gitu ya. La tunkahul umami hatta tusta'maru, yaitu stakmaru, wala tunkahul bikar hatta tusta'zana. Qala ya Rasulullah, wa kaifa iznuha? Qala antaskutta gitu ya.
Jadi seorang janda itu tidak boleh dinikahkan hingga diminta perintahnya, dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan ya hingga diminta izinnya. Kemudian para sahabat lalu bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Beliau menjawab, yaitu diam. Ya. Baik, mungkin itu Umi dan Abi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini baru di sesi apa di bab apa yang namanya di bagian pertama ya, karena nanti pembahasannya akan panjang berkaitan dengan pernikahan ini, gitu ya. Ini baru membicarakan tentang apa hukum pernikahan, gitu ya. Kemudian apa urgensi dari pernikahan dan bagaimana kriteria dari calon-calon yang akan menikah, gitu ya. Baik, mungkin Umi dan Abi silakan jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin Anda kembalikan kepada moderator Ustadz Den.